Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Sukabumi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan diseminasi budaya positif UPTD SMP Negeri 4 Sukabumi oleh calon guru penggerak UPTD SMP Negeri 4 Sukabumi. Adapun acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan, yang kelima acara ini. Baiklah, menginjak acara yang kedua, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Muslim SPD. Kepadanya diserahkan. Ya Allah, jadikanlah workshop ini jadikan majelis yang bermanfaat untuk dunia yang akan, dan semoga pertemuan ini menjadi berjalan dengan lancar dan memberikan berkah dari segala perkara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi yang telah menyampaikan doa. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin silakan untuk berdiri.
dari Ibu Kepala SMP Negeri Pacifian. Kepada Ibu Dr. Erlinda Rahayu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, calon guru penggerak yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah kita sekarang bisa berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak pesantren. Bapak Ibu, kalau membahas tentang guru penggerak, sebenarnya ingin ibu semuanya ikut, semuanya berhasil gitu ya, sehingga kita bisa memiliki orang-orang hebat yang akan memajukan sekolah kita. Tapi kebetulan dari kemarin yang diharapkan ya, ada satu yang masuk, itu pun alhamdulillah. Karena dengan adanya sekolah penggerak ini merupakan salah satu penilaian juga dari kementerian bahwa sekolah itu mendukung program pemerintah. Ya. Bapak Ibu, sebelum menginjak pada diseminasi budaya positif, ada beberapa yang Ibu ingin sampaikan. Kebetulan ini kan ketemu semua guru ya, bagi teman dari 20 orang, rasanya sakit dia lah gitu ya. Kebetulan itu jadi sekalian aja mau dibahas dengan boleh kan? Boleh ya. Kemarin kan Ibu sudah melaksanakan supervisi PNS, mungkin memang ada yang ada penunjuk ini, insya Allah nanti kalau sudah tidak ada kegiatan itu akan masuk juga. Tapi setelah masuk ke beberapa guru yang supervisi, katanya mau diskusi bareng, sekarang aja nggak apa-apa. Itu kebanyakan suka pada lupa penyampaian kompetensi yang akan dipelajari. Kenapa? Ya, karena salah satu pembukaan itu kan minimal ada sekitar 80 bulan. Itu harus tetap dilaksanakan. Dari mengucap salam, dari masuk ke salon itu anak ya. Boleh itu tapi yang lebih bagus karena kalau anak yang menjadi salam. Jadi anak tadi yang positif yang aktif. Sentra ya, sekarang sentra anak yang gitu kita nolong, kita ada assalamualaikum ibu, silakan datang, selamat datang, dan gitu. Apalagi kalau keluar dari sepatunya, tapi sekarang disambut dulu itu masih dalam lebih bagus. Ya, kalau absen itu nggak usah satu-satu, ya, asal tetapi ya, asal tinggalnya itu namanya, kita mah kita bisa apa anaknya, siapa yang nggak hadir hari ini ya, ya kan, mau kan, nggak tahu apa sih. Mending kalau tinggali kelas ayat 32 ada sekarang itu bukan sering sekilas kita pasti hitungan, oh yang nggak ada sini langsung kemana ya adanya. Kalau sakit tidak apa-apa, kalau yang urgent tidak mungkin belajar apa saja. Di budaya seperti dulu budaya positif itu semua budaya positif. Ya dalam pembelajaran itu setelah itu kan kita nyampaikan dulu persepsi. Yang paling belajar apa ya? Saya juga apa itu? Terus banyak itu ada pertanyaan menantang. Ya di kurikulum 13. Kalau kurikulum yang merdeka mah formatif sebenarnya ya, pertanyaan formatif. Jadi dirangsang bola sampai pertanyaan. Lalu beliau kalau bisa jawab, ya bisa itu seperti itu ya. Terus sampaikan beberapa anak kita tahu bahwa penguasaan materi di minggu kemarin itu anak berapa persen kita apa dari 32 misalnya ada 3 apa ya 56 berarti 3 baris ya sudah bagus berarti sudah dewasa. Setelah itu baru kita menyampaikan ke hari ini kita akan melakukan apa kompetensi kalau bukan namanya ini sekarang untuk guru udah sekarang sudah zamannya bekerja itu dinilai oleh orang lain, dilihat oleh orang lain. Pokoknya kita di zaman digital, itu harus lebih bisa lah katanya dengan segala macam cara agar anak bisa menguasai materi dan memahami materi itu. Ya, sampai revisinya tujuannya apa? Kalau yang sekarang ATP, CP ya, namanya belum CP itu wajib hukumnya. Zaman itu ya, zaman itu harus disampaikan supaya anaknya tahu oh kita hari ini belajar
apakah individual, apakah kelompok. Kalau individual apa yang akan dikerjakan, kelompok akan dikerjakan. Juga sampaikan penilaian yang akan dilakukan. Kalau dulu yang kurikulum 13 kan sikap, keterampilan, pengetahuan. Soal jadi kamu mau main-main menulis. Seolah dulu bawa buku nilainya, menulis kata ibu ya catat ya. Kamu catat anak yang nakal juga tidak semuanya. Angka tinggal di tingkat pembelajaran melenceng, itu yang dikulit cirian. Kalau itu berarti yang harus diperbaiki sikapnya. Kalau yang lain ada good aja. Jadi ada penekanan, ada rasa ke anakku. Oh saya ini ternyata belajar ini. Satu lagi yang waktu kelas lagi itu sampai kali itu lama-lama itu baru dapat iya. Karena jadi anak itu siap. Boleh yang melakukan seperti ibu kemarin ibu kembali materi kita kira kalau ada kalau jadi yang belajar lagi kira mainan boleh brainstorming sebetulnya boleh itu melakukan sebelum belajar pas itu anak semangat Asia kemarin boleh bagus itu kan nilainya boleh setelah itu baru kita mulai ke kalau belum 13 bulan kadang kayak anak tidak langsung dikasih tahu ya harus mencari tahu kan dulu oke yang bertanya saat itu kan sama aja kan itu ya sebenarnya hampir mirip semua bahasa dan kata-kata ada kemarin anaknya ibu gitu ya kan ayah dulu memang dulu itu betul-betul dengan digitalisasi teknologi jadi ngajarnya tidak seperti dulu lagi kan dulu orang bisa konvensional konvensional ya salahnya kan ini nunggu ayamnya begitu kan anak bisa menggunakan kan ada tanpa ada AI yang sekarang itu lagi belajar juga berjam-jam bisa wae. Nah, AI belajar sama itu yang online tapi siapa ada HP harus gitu jadi ya nah memang Bapak Aryo mungkin Bapak Ibu akan menggunakan materi-materi yang dia terima ketika pelatihan guru gerak. Jadi ini bukan ke istilahnya yang sombong, bukan. Tapi justru dia seorang yang nantinya harus bergerak dan menggerakkan guru-guru di sini untuk bisa melaksanakan pembelajaran berkomunikasi sesuai dengan yang diharapkan. Caranya ya dia mendapat ilmunya dulu ya, jadi tugas dan sebagainya. Nah sekarang diseminasi dulu. Yang akan diseminasikan adalah budaya positif. Sebenarnya ini di kurikulum 13 itu sudah ada, sudah sering kita lakukan. Tanggung jawab disebut nanti kurikulum kita pembiasaan, gitu ya. Pembiasaan kalau di sini sebutnya budaya positif. Jadi istilahnya yang berbeda. Jadi apa yang disebut salah satunya misalnya apa yang disebut dengan budaya positif di sini, yaitu yang nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial yang harus dilaksanakan anak sehari-hari di dalam contohnya, bisa dulu ibunya, nggak apa-apa ya. Contohnya, anak kan mereka bisa kelasnya baru pintu, itu budaya positif. Itu nggak pacaran, ya. Itu kalau untuk pintu, pada baru ya. Kalau di PKN harus diajarkan, ya, anak sebelum mau belajar norma sosial, mau apa dan sebagainya. Contohnya ada kebiasaan 5, itu diajarkan. Nah, sekarang diterapkan untuk seluruh kelas budaya positif. Biasakan mau memasuki kelas itu atau mereka toilet atau WC ngacung tangan izin dulu tapi jujurnya bayangin sama Pak Ibunya begitu dulu saya ke ibu dikata lupa kata tadi itu kepenkan kalau OSC itu bukan di PK ini kenapa kamu bisa keluar ada bunyi kan ada tadi izinnya apa WC udah WC yang tapi minum jelas bukan ya jadi bukan apa-apa ya tinggal akan disebutkan supaya anak ada jelas kan karena muan betul demikian aja di dia nya jadi hal-hal kecil yang biasa kita lakukan itu sebenarnya dari itu memang harus sekarang ditumbuhkan kembali dalam diri anak karena memang anak-anak sekarang itu kelihatan oleh kita dari segi bahasa saja itu sudah agak berubah ya. Masa kata-kata malu
hewan itu selalu dibawa, itu kan tidak boleh. Ya, sama dengan perlindungan kan kemarin kalau itu dibahas kemarin di Komnas HAM juga dibahas sama dengan perlindungan menggunakan anjing, menggunakan babi, menggunakan setan dan sebagainya itu adalah perlindungan. Sehingga orang yang disebutnya kalau tidak suka dan tidak mau itu merasa karena ini namanya itunya. Nah sekarang mungkin Pak Aryo akan membahas ini lagi oleh kita dan kita mungkin diskusi berdialog. Diskusi untuk menyusun budaya positif di sekolah kita. Sekarang Pak Aryo akan mendefinisikan itu berarti menularkan dulu banyak definisi menurunkan dulu kepada Bapak Ibu apa yang harus dilakukan oleh kita untuk menentukan budaya positif. Terima kasih ya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang kelima yaitu acara inti diseminasi budaya positif UPTD SMP Negeri 4 Sumatera yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 940 atau BTD SMP 4 Negeri Sumatera kepada Bapak Aryo Eka Wijaya SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi dan semoga kita selalu sehat ya Bapak Ibu. Pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang SMP 4 Sukadani, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan kerja di SMP 4 Sukadani. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya untuk bisa berkumpul dalam destinasi budaya positif kepada Ibu. Salawat dan salam semoga selalu limpah dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat serta umatnya sampai kita nanti juga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak dan Ibu, pertama-tama yang kedua saya izin Bapak Ibu ingin mempresentasikan apa yang sudah saya pelajari di pendidikan penggerak. Tapi sebelum itu biar agak cair ya Bu, kita games dulu gimana? Siap? Ya, biar agak enjoy dan kita siap menerima materi-materi. Baik, mari kita sama-sama membuat games dan gamesnya saya sudah siapkan kepada Ibu. Ini games nyambung juga sama budaya positif namanya ya. Sekarang kita bagi-bagi kelompok dulu ya. Do, re, mi, fa ya. Yang saya tunjuk do, re, mi, fa. Ya. Kita bagi-bagi. Do, mi, do, re, mi, do. Terima kasih, silakan semuanya ke depan berdasarkan do dengan do, re dengan re, mi dan mi. Oke. Ayo Ibu kita main dulu. Luar biasa semangat sekali. Silakan. Do di mana do? Re di mana re? Silakan satu baris. Ya, banyak bunda teman yang depannya, aku jangan teman yang depannya. Oke, do, re, mi, fa. Baik Ibu dan Bapak, saya akan memberikan penutup mata bagi teman yang di depan. Baik, silakan tentukan siapa yang menjadi orang butanya dulu. Tentukan siapa yang menjadi orang butanya dulu. Siap? Oh udah, silakan. Silakan tutup matanya pakai masker ya. Oh udah tutup ya. Oke, silakan. Ya, boleh ditutupin saja kacamatanya dulu. Ya, dimasukin juga. Nah, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu,
Nanti bakal saya kasih setiap kelompoknya itu warna bola ya. Do akan mencari bola warna merah ya. Red akan mencari bola warna hijau. Boleh dipegang dulu. Lagi maaf. Nah ini pegang bolanya, rasakan itu bolamu. Kemudian do re mi warna biru. Kemudian yang terakhir warna kuning ya. Pegang dulu, rasakan bolanya. Kemudian saya akan menyebar, Bapak dan Ibu akan menyebarkan. Jadi setiap kelompok nanti harus mengumpulkan 3 bola seperti itu ya. Nah tugasnya yang di belakang apa? Tidak boleh memberikan aba-aba dari mulut. Tidak boleh sepatah kata pun. Boleh silakan digeser-geser pundaknya gimana. Strategi Bapak Ibu semua. Ya, tapi jangan sampai ada suara muncul dari mulut Bapak dan Ibu. Ya. Oke, siap kira-kira jelas itu Bapak? Jelas? Yang duluan nanti kita kasih reward ya, yang terakhir juga nanti kita kasih reward. Oke? Jadi nanti yang di belakang pegang pundaknya jangan sampai lepas. Oke, dipegang pundak temannya yang depan, saya akan disebar ya. Sekarang di bawah ini. Nanti yang ambil itu yang di depan. Oke. Saya akan sebar dulu. Silakan Ibu, tapi tidak mengeluarkan suara. Ya, geser-geser. Boleh. Contoh seperti ini, misalkan. Jangan banyak ngomong. Digerakin aja. Gerakin aja. Oke, Bapak dan Ibu. Siap ya. Tidak. Bawa aja suruh proyek meraba-raba. Oke. Sama belakang juga. Baik, Bapak dan Ibu. Dalam hitungan 1. Dulu-duluan kan ada 3 bola ya Bapak dan Ibu. Segera mengumpulkan 2 lagi. Siap ya? 1, 2, 3. Wah, cari. Ya, percaya. Ayo. Iya. Mana? Iya. Cari. Awas putar bolanya. Ayo, cari. Yang duluan kembali lagi, ayo. Waduh, ada yang ngambil bola orang. Luar biasa. Tepuk tangan. Kelompok warna hijau duluan, biru kedua, merah ketiga, dan yang terakhir mana ini? Oh, dipesaki. Baik, coba keluarkan semuanya. Keluarkan semuanya. Oke, boleh dibuka. Baik. Luar biasa. Baik, ternyata Bapak dan Ibu meskipun di depan ada yang tidak bisa melihat gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, baik, Bapak dan Ibu. Halo. Bapak dan Ibu, luar biasa semuanya mendapatkan bola sesuai dengan warnanya. Nah, saya mau nanya nih maknanya dari permainan ini apa ya dari setiap kelompok. Boleh deh dari Pak Egi. Kalau makna dari permainan ini seperti apa sih Pak Egi? Berarti 1, kita harus bekerja sama dengan kelompok. Yang kedua, peka terhadap lingkungan sekitar. Luar biasa. Oke, baik. Mungkin dari Pak Bali ada perbedaan atau ada yang ditambahkan? Silakan Pak Bali. Ditambahkan.
Baik, mohon izin untuk pembelajaran yang bisa kita ambil tadi yang utama yang menjadi dasar adalah rasa kepercayaan kita terhadap rekan sejawat kita, sehingga mempermudah kita untuk mendapatkan apa yang ingin kita raih gitu ya, kita memiliki kepercayaan. Baik, untuk kelompok biru ada tambahan silakan dari yang lain mungkin. Jadi untuk kelompok ini memberikan arahan. Luar biasa. Dari Ibu Sultan ini atau Ibu Yani, boleh silakan. Maknanya apa ini? Maknanya dari kelompok kita yang kedua nih ya. Ya. Ternyata butuh pengorbanan. Luar biasa. Ada lagi? Bapak dan Ibu tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, luar biasa ya setelah ice breaking. Gimana rasanya Bapak dan Ibu? Gimana rasanya Bapak dan Ibu? Iya, jadi nggak terlalu tegang lagi seperti tadi ya. Betul sekali Bapak dan Ibu, ini sangat lurus dan sejalan dengan budaya positif Bapak dan Ibu. Untuk menunjukkan budaya positif atau menumbuhkan budaya positif, tentu apa yang sudah dikatakan Bapak Ibu semua tadi, kerjasama, kemudian rela berkorban, juga peka terhadap lingkungan, itu sangat masuk gitu ke budaya positif ya Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya mari saya ingin memulai apa yang sudah saya kerjakan dan saya akan sharing aja ya Bapak Ibu ke Ibu, kepada Ibu semua. Boleh silakan Pak Bani. Nah, saya ingin tahu ya dari Bapak Ibu, apa sih yang ada di benak Bapak dan Ibu tentang budaya positif? Tadi kan sudah disinggung juga sama Ibu Kepala ya, nilai-nilai kebajikan yang terjadi di sekolah. Barangkali di sini ada yang bisa ingin menjawab apa sih yang di benak Bapak dan Ibu tentang budaya positif? Mungkin Bu Eka belum berbicara ya. Kalau menurut saya budaya positif itu mungkin kebiasaan yang diterapkan oleh anak-anak yang baiknya saja, yang bisa didapat pada siswa dari kegiatan-kegiatan yang positif juga, dan kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Itu aja. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya. Selanjutnya Pak Bani. Nah, jadi budaya positif sekolah itu betul ketemu Bu Eka ya, tentu harus setiap hari dilaksanakan. Apa yang dilaksanakan adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang tentunya berpihak kepada murid. Selanjutnya, untuk apa? Untuk murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Sekarang, mau nggak anak-anak kita anaknya kritis semua? Kemudian penuh rasa hormat kepada guru dan bertanggung jawab. Oke? Oke, boleh silakan selanjutnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya 2 bulan kemarin itu sudah menghabiskan sekitar 4 modul, 1 modul. Jadi di setiap 1 modul itu ada 4 topik Bapak dan Ibu. Dan saya yang saya sekarang mendesiminasikan itu modul terakhir yang modul 1.4. Apa aja yang saya pelajari Bapak Ibu? Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Nah, ini penting nih nanti Bapak Ibu kita bahas. Kemudian keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baik. Nah, kita lanjut ke pembelajaran dengan paradigma baru ya. Kita telah, Bapak Ibu mungkin yang sudah lebih lama mengajar, mungkin telah melalui berbagai macam kurikulum dan pembelajaran yang ada ya Bapak Ibu. Nah sekarang pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang
berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa berdiferensiasi? Karena kita ketahui bahwa saat ini kita tuh harus mulai mengetahui kodrat anak murid kita dan harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan selamanya, kan? Sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi semuanya bermuara ke profil pelajar Pancasila. Nah, sepanjang menjalankan proses ini tentunya ada tantangan ya Bapak Ibu ya, sebagai penuntun ya, sebagai penuntun murid-murid kita dihadapkan rintangan itu ada dalam proses pembelajaran, kemudian dari penerapan disiplin di sekolah, kemudian juga tentang nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri para murid. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, setelah itu ada miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Jadi paradigma kita dulu itu kan kita ada 3 atau mempercayai gitu. Ada 3 imajinasi atau yang kita percayai bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh murid itu dikontrol oleh guru. Kemudian ilusi bahwa kritik dari kita kemudian membuat rasa bersalah gitu kepada murid apabila sesuatu melakukan kesalahan itu dapat mematahkan karakter mereka. Padahal anak-anak sekarang beda ya, tidak seperti dulu lagi. Jadi memiliki sifat dan mentalitas yang berbeda. Makanya itu kita harus mempelajari teori kontrol ini Bapak Ibu itu. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa seperti itu berhak memaksa gitu. Nah, jadi teori-teori apa yang kita percaya ini merupakan miskonsepsi atau konsep yang mungkin perlu kita kaji ulang. Selanjutnya, nah, merubah paradigma stimulus respon tadi, pendekatan teori kontrol yang saya ungkapkan tadi tentang ilusi. Kalau dulu Bapak dan Ibu, nah isinya seperti ini, ketika realitas kebutuhan kita itu sama. Nah, kalau kita sudah mengetahui tentang teori kontrol, jadi kita tuh tahu bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Mungkin Ibu Sultan dengan Ibu Kepala kebutuhannya beda, ya. Kemudian selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Jadi tujuannya itu ya udah situ. Tujuan anak pengennya gini, ya pengennya itu. Nah, padahal setiap orang memiliki gambaran dan tujuannya berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Nah, seharusnya melalui teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi luas gitu Bapak dan Ibu maknanya. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering di sini Bapak dan Ibu, bahkan saya juga gitu ya, melihat murid yang berperilaku tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang terjadi, saya melihat anak itu adalah anak itu berbuat salah. Ibu merasa salah. Padahal ketika anak melakukan itu, ya semua perilaku itu punya tujuan. Contoh dalam kelas, ada anak yang mungkin ada berlari-lari di kelas. Ya Bu ya, sedang ketika Bapak dan Ibu sedang mengajar. Mungkin tujuan dia punya tujuan tersendiri gitu. Karena saya sukanya di rumah. Nah, mungkin kita sebagai guru yang memfasilitasi dia sehingga dia mengganggu di dalam kelas. Karena itu kita harus mulai sama-sama belajar tentang belajar diferensiasi ini. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau kita udah mengetahui teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena makhluk hidup manusia itu adalah makhluk yang memiliki hati dan keinginannya masing-masing. Nah, ini yang kedua dari akhir ini pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika Ibu pernah merasakan nggak ketika kita memberikan tugas kepada anak, tapi ternyata yang di feedback ke kita ya, anaknya tidak sungguh-sungguh gitu dalam mengerjakannya. Pernah ya Bapak dan Ibu? Nah, setelah itu, setelah rujukan itu gagal,
apa yang Bapak Ibu lakukan? Pasti melakukan paksaan. Kamu kalau nggak ngerti nggak dapat nilai. Jadi seakan-akan jadi paksaan bagi mereka dan Bapak Ibu. Nah, seharusnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Diajak anak-anak itu untuk pengen kamu tugasnya kayak gimana sih? Silakan kamu bisa mengerjakan tugas seperti ini, sesuai dengan keinginan anak murid. Tentu kita tetap menjadi manajerial di sini Bapak dan Ibu. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Kalau kita melakukan dengan baik, kita menang. Kalau kita jelek, kalah. Nah, kalau kita tahu teori kontrol, kita harus berpikir menang dulu. Kalau kalah, urusan belakangan. Next, Bapak nih. Nah, selanjutnya saya juga belajar tentang disiplin positif. Nah, dari definition dulu, disiplin itu berasal dari kata disiplina, Bapak Ibu, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid kita tanpa imbalan atau penghargaan reward itu. Kemudian ancaman atau hukuman, sehingga motivasi yang muncul dari anak itu adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, tentu Bapak Ibu sudah lebih tahu tentang motivasi ya. Ada motivasi yang keluar dari hati kita sendiri dan juga ada yang dari dorongan orang lain. Kira-kira yang lebih baik motivasi yang mana itu Bapak Ibu? Dari hati diri sendiri atau disebut motivasi intrinsik. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal atau kebajikan pendidikan yang sudah diraihkan bersama-sama dan disepakati bersama-sama. Untuk apa? Untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Boleh dilanjut Bapak ini. Selanjutnya, saya juga mempelajari tentang nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan instansi atau organisasi. Ada 3 contohnya Bapak dan Ibu. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, IBO Primary Years Program atau PYP. Dan yang terakhir ada keterampilan hidup atau life skill. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah ada di dunia dan disepakati. Nah, yang disepakati di Indonesia atau di pendidikan saat ini adalah mengacu bermuara kepada profil pelajar Pancasila yang di dalamnya terdapat elemen-elemen beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia Bapak dan Ibu. Kita semua manusia memiliki kebutuhan dasar Bapak dan Ibu. Iya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak dan Ibu. Tapi sebelum macam-macam kebutuhan dasar, saya pengen memberikan maknanya dulu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, Bapak dan Ibu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 ya tadi kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan juga kepuasan. Untuk lebih jelasnya, next. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira ada nggak di sini Bapak dan Ibu yang kekurangan kebutuhan dasarnya tidak tercukupi gitu Bapak dan Ibu? Coba, ada bertahan hidup itu ada yang makan, pakaian, tinggal, keamanan. Saya kira semuanya ada. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini penting juga Bapak dan Ibu. Apabila kita berada dalam satu lingkungan, kita
Bayangkan apabila kebutuhan dasar manusia itu ada satu aja yang tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi kira-kira? Bapak dan Ibu bisa, nah, udah jelas ketidakseimbangan hidup kita disebutnya dari gampang. Bahkan bertahan hidup kita kurang makan aja gitu ya Bapak Ibu. Orang ngomong di depan kelas, ya leles, lemas gitu ya Bapak dan Ibu. Nah selanjutnya penguasaan. Kita itu sebagai manusia ada kebutuhan dasar sebagai penguasa untuk harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dari dunia. Selanjutnya kebutuhan dasar kebebasan. Kebebasan itu apa aja? Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Selanjutnya tentu ini fun atau kesenangan. Perlu nggak sih kita fun, merasa fun? Perlu banget. Sangat perlu. Nah, apa aja seperti itu? Bermain, humor, antusiasme, dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu, saya kira Bapak dan Ibu sudah mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, dan apabila satu saja kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, kita akan terjadi ketidakseimbangan pada diri kita, dan itu dapat berefek pada pekerjaan kita. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, anak sama aja dengan kita atau orang dewasa Bapak dan Ibu yang punya motivasi dalam melakukan sesuatu hal. Berikut ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah nggak kayak anak yang ini rajin pas lulus lewat, tiba-tiba dia jadi sukses, rajin gitu, jadi masuk ke kelas. Tapi motivasinya karena ada bonus. Ya, bukan karena diri sendiri. Jadi itu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Berfungsi bisi dimarahin misalnya gitu ya, kita berfungsi. Atau dihukum. Beres nih, selesai. Sebenarnya bagus ada nanti kita belajar tentang teori kontrol dulu. Nah yang kedua, motivasi itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh saya punya aku, pengen dilihat sebagai guru palsu. Nah, jadi jangan sampai ya Bapak Ibu kita ini motivasi kita itu bekerja untuk mendapatkan hanya imbalan dan juga penghargaan dari orang lain. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang dari dalam diri kita sendiri. Oh ini kurang baik ini. Misalkan tempat bekerja kita kotor, disapu tanpa ada yang dan jangan pengen dilihat gitu Bapak dan Ibu. Jadi itu yang datang dari diri sendiri adalah hal yang lebih baik. Selanjutnya, nah yang kayak tadi tentang hukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini loh Bu, 5 posisi kontrol seorang guru itu. Coba, kira-kira Ibu dan Bapak berada di tempat yang mana nih kira-kira? Coba, mereka merasa mereka itu posisi kontrol mereka itu sebagai apa? Gimana ya? Penghukum aja. Oh, betul. Penghukum ada, katanya mereka. Membuat merasa bersalah. Teman, ada. Kemudian pemantau yang lain. Terakhir manajer. Kita tuh secara tidak sadar mungkin kita pernah melakukan ini semua kepada diri. Kita bahas satu-satu yuk. Berangkat. Mari. Iya. Nah, yang pertama posisi penghukum ya manusia. Penghukum. Coba bisa tolong dibantu posisi penghukum itu ciri-cirinya adalah kayak gimana Bu Lucy? Yang kecil Bu Lucy. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, Wow. verbal. Wow. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas.
Lucy tepuk tangan mas, kalian buat Lucy. Oke, nanti kita bahas Lucy. Selanjutnya, nah guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dia caranya dia ini yang tadi. Patuhi aturan saya, atau awas ya, oncom. Oh iya. Nah, Lucy ternyata yang seperti itu ada dampaknya. Coba boleh dibaca Lucy. Kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Nah, mungkin nggak seperti itu? Dalam di luar oke saja, tapi Iya, tapi di dalamnya wah luar biasa. Oke, selanjutnya Pak Bani. Nah, membuat merasa bersalah. Pernah nggak sih Bapak dan Ibu? Coba, aku pengen saya pengen Wahai, jawab Wahai, bisa bantu saya? Ciri-ciri dari membuat merasa bersalah itu seperti apa, Pak? Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, selanjutnya, nih ada kata-kata yang keluar dengan lembut, tapi ternyata itu membuat merasa bersalah diri kita. Nah, coba silakan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini juga terjadi jujur pada diri saya pernah melakukan itu. Padahal itu sangat berdampak, murid merasa bersalah. Kemudian murid akan merasa menjadi orang yang merasa gagal dan murid akan menjadi rendah diri. Contoh ya, Bapak dan Ibu contoh. Waktu itu saya pernah ada waktu ngaji ada anak yang memiliki masalah gitu Bapak Ibu. Dan saya menggunakan kata-kata ini untuk mereka itu merasa kasihan dengan saya dan dia merasa bersalah dan karena dulu sebelum saya tahu merasa bersalah itu dapat mungkin merubah dirinya agar lebih baik gitu ya Bapak Ibu. Tapi dampaknya ternyata seperti ini gitu, kurang baik. Makanya itu kita harus terus belajar untuk menuntun anak kita ya Bapak Ibu. Selanjutnya setelah, nah tadi ada yang teman-teman, siapa yang menjadi teman tadi katanya? Kalau nggak salah Bu Ida dari Indonesia. Boleh dibantu Bu, ciri-ciri teman itu guru yang memegang posisi kontrol sebagai teman itu kayak gimana sih? Guru yang posisinya bisa akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupaya hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru yang di posisi teman akan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat kita tidak bantu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu beresin. Nah Bapak dan Ibu, saya kira juga kita semua juga menganggap murid kita sebagai teman ya Bapak dan Ibu, sehingga muncul obrolan-obrolan yang lebih mendalam dengan murid kita. Nah, tapi ada hal negatif dari posisi kontrol teman itu. Hal negatifnya, posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata gitu, karena saking dekatnya gitu ya Bu. Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, kata dia, maka bisa teman beneran. Murid merasa dikecewakan. Iya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha karena jadi merasa punya teman dan mengandalkan ibu guru yang berposisi sebagai teman tersebut. Nah, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Ibu guru itu teman saya CS dengan bersifat. Kemudian Pak Bani, misalkan Pak Bani ganteng sekarang hero. Makanya itu ya. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan menuruti guru itu tersebut. Itu halnya. Nah, dampaknya apa? Murid akan merasa senang dan akrab, itu yang positif.
ketergantungan pada guru jadi anak murid itu ya. Selanjutnya, ada posisi pemantau. Barangkali di sini ada yang Bu Siti ya, sering memantau ya Bu Siti ya. Baik, coba Bu Siti minta tolong bantu saya ciri-ciri guru sebagai pemantau itu yang seperti apa coba? Ciri-cirinya nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Wah, luar biasa. Ya, gitu kan? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Loh itu seperti Bu Siti banget. Luar biasa. Luar biasa. Wah, nada suaranya datar lembut, formal ya. Luar biasa. Nah, tapi itu ada bagus dan negatifnya ya. Nah, seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan seperti tadi, sanksi dan konsekuensinya apa. Kemudian catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan mungkinnya ada guru yang menggunakan stiker atau slip catatan atau daftar checklist. Posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon yang awal tadi loh kepada ibu, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dampaknya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalani. Ini makin kesini itu udah semakin bagus kepada guru. Berarti Bu Siti udah sangat baik. Oke, selanjutnya Pak Bani mohon izin. Nah, ciri-ciri sebagai manajer ini Bu Kepala ya. Ibu Kepala kan manajer di sekolah ini. Tentu guru merupakan idealnya adalah manajer di kelas kepada ibu ya. Nah, saya kira yang di sini Pak Egi kayaknya ya. Pak Egi, ciri-ciri manajer itu seperti apa? Soalnya saya melihat kayak gitu, anak itu patuh, anak tidak sakit hati dulu, tapi rajin gitu kayak gitu. Silakan Pak Egi. Ciri-cirinya nada suara tuh. Waduh, luar biasa. Bahasa tubuh tidak kaku, masih dinamis ya. Mendekat ke murid. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, luar biasa. Contoh perkataannya, apa yang kita yakini? Terus, apakah kamu meyakininya? Atau mungkin jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan terakhir adalah jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Luar biasa. Terima kasih Pak Edi. Jadi manajer itu kita memanage siswa dan mengembalikan ke siswa kembali. Tentu kita mengarahkan kepada itu. Supaya apa? Supaya siswa ini menjadi mandiri seperti alur lagi. Seperti muara akhir kita kan ingin menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, dampaknya sangat bagus. Posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Ya luar biasa. Pak ini bisa ditularkan dong ke Pak Bani ya. Next. Oke, nah Bapak dan Ibu, saya mau challenge Bapak dan Ibu ya, setelah mengetahui teori kontrol tadi. Nah, kalau ada kata-kata yang keluar dari seorang guru, saya kecewa sekali dengan kamu. Coba dulu saya sebutin. Saya kecewa sekali dengan Wah, menjiwai sekali ya. Baik, coba ditebak Bapak dan Ibu, ketika seorang guru mau ketika melakukan ada yang melakukan salah kemudian mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Apa jawabannya dia Bapak dan Ibu? Posisi kontrol yang dilakukan guru tersebut itu sebagai apa kira-kira? Tadi ada hukum, kemudian membuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kira-kira kalau yang seperti ini membuat merasa bersalah, betul. Terus kira-kira nyaman? Guru yang kayak gini, guru posisi kontrol apa? Oh, bom ya, bom ya, bom atau pembuat merasa bersalah.
sekarang. Next. Nah, posisi kontrol apa? Aku, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Menghukumnya. Melakukannya. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Oke, ada jawaban positif katanya menghukum. Yang lain? Deal. Coba kita lihat. Luar biasa. Keren banget Bapak Ibu. Next. Selanjutnya, kalau ada keluar apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini, anak? Ini kira-kira posisi kontrol apa? Apa kira-kira? Oke. Next, coba kita cari tahu jawabannya. Luar biasa. Biasa ya, rekan-rekan semuanya sudah mencerna dengan baik ya. Posisi kontrol apa? Aku. Ayolah, kan dari Bapak Ibu ya. Teman, kita cek Bapak ini. Luar biasa. Saya hebat-hebat dulu teman-teman saya. Nah, selanjutnya Bapak ini. Nah, kamu tidak pernah mendapatkan. Coba Bu Siti. Kata-katanya Bu Siti. Bu Siti yang tadi, ayo. Ayo Bu Siti, ayo. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Tadi ya Bu Siti. Coba, Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Berarti Bapak dan Ibu telah memahami tentang posisi kontrol dan karakter posisi kontrol itu beda-beda ya. Kita bisa lihat dari apa yang diucapkannya ya. Selanjutnya, nah bagaimana nih untuk menimbulkan budaya positif di kelas? Ada satu cara yaitu untuk membuat keyakinan kelas. Saya yakin Bapak dan Ibu juga sudah membuat seperti peraturan kelas, tapi di rumah peraturan kelas tapi sekarang diganti menjadi keyakinan kelas. Jadi kita yakin bersama-sama untuk melakukan nilai-nilai kebajikan bersama. Untuk apa? Untuk menimbulkan budaya positif di kelas tersebut. Nah, bagaimana kita menerapkan nilai positif? Menerapkan nilai kebajikan. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada harus sekarang mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kalau kita yang buat keyakinan, saya bangun jam 5 sholat jam sekian, sama kalau disuruh orang enaknya gimana? Enakan kita yang buat keyakinan apa disuruh sama orang? Kita buat keyakinan itu. Nah, dengan kata lain, ini adalah suatu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang disadari oleh motivasi dari dalam diri. Kembali dari dalam diri. Selanjutnya Bapak ini, ciri-ciri keyakinan kelas ini Bapak dan Ibu bagi yang mau membuat keyakinan kelas ya. Yang pertama itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Yang kedua, pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nomor 5, pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Yang keenam, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi apabila keyakinan kelas ini diupdate, itu bisa aja kita teman-teman. Nah, selanjutnya coba nih. Prosedurnya nih Bapak dan Ibu, yang pertama Bapak dan Ibu bisa mengadakan diskusi dengan murid Ibu di kelas, bercurah pendapat apa sih yang kelas inginkan, pengen apa kelas tersebut, pengen ngapain aja di kelas itu dan apa aja yang nggak boleh dilakukan di situ. Nah, yang kedua mencatat, yang kayak saya pelajari kemarin di rumah karya itu, setiap guru itu mencatat apa yang setiap murid itu mencatat apa yang ingin dia lakukan, apa
keyakinan dia, apa yang ingin mereka mau di kelas tersebut. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas menjadi suatu prosedur pembentukan keyakinan. Jadi di sorting Bapak dan Ibu, kan karena banyaknya anak murid, itu Bapak dan Ibu bisa jadi mengeluarkan keyakinan yang sama. Saya ingin kelas bersih misalkan. Saya ingin kelas bersih. Di sorting itu nanti sama Ibu. Nah yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat, dilihat sama kita tempelin. Mungkin bisa pakai apa sih Bapak dan Ibu yang tempelan itu? Yang tempelin yang bisa ditempelin sticky note, ya, bisa pakai sticky note, kasih ke anak murid, ditempelkan, dilihat, ditinjau. Nah yang keenam, disorting, kemudian disetujui oleh bersama-sama oleh semua warga kelas Bapak dan Ibu. Nah keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di cetak, atau mungkin kalau Bapak Ibu bisa menggunakan Canva untuk di-share kepada orang tua murid, gitu ya. Ini loh Bu, keyakinan kelas di sekolah atau yang di rumah seperti peraturan. Kita meyakini ini dan kita akan melaksanakan ini. Oke, selanjutnya kembali. Nah, tadi kan saya ada kata-kata yang ditulis di note tersebut. Kadang-kadang kata-kata dari anak-anak itu belum menjadi kalimat positif Bapak dan Ibu. Contoh, jangan bercanda saat berdoa. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Tidak boleh memotong pembicaraan. Jadi kalimat negatif itu jangan dilarang, depannya itu kayak gitu ya Bapak. Bisa diganti menjadi kalimat positif. Berdoa dengan serius. Sama nggak Bapak dan Ibu? Intinya itu aja, tapi kata-katanya kok positif. Selanjutnya dilarang membuang sampah sembarangan. Berbuat apa yang menjaga kebersihan? Ya, intinya itu, tapi kalimatnya menjadi positif. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, saling menghargai. Jangan bicara kasar, bicara dengan sopan dan santun. Nah, saya yakin pasti Bapak dan Ibu juga telah membuat ini dan juga sudah membuat kalimat yang menjadi positif. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 9A Bapak Ibu. Ini hasilnya, ya. Untuk membentuk budaya positif itu, saya ini di kelas disiplin, bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan, aktif mengikuti pembelajaran, saling menghormati, menghargai dan membantu agar teman. Setelah yang saya pertamanya alur seperti tadi, diambil dulu stikernya tempelin, kemudian disorting dari kalimat negatif dirubah menjadi kalimat positif dan akhirnya ini jadinya Bapak Ibu. Selanjutnya segitiga restitusi. Ini materi terakhir yang saya pelajari kepada Ibu tentang segitiga restitusi. Ini merupakan suatu kegiatan apabila Bapak dan Ibu menemui siswa yang sedang dalam masalah atau sedang berbuat kesalahan, namun tidak menyalahi atau membuat dirinya tertekan seperti buku tadi. Nah, apa sih itu segitiga restitusi itu? Suatu proses dialog, intinya ngobrol dengan anak dan ibu yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa aja tahapannya? Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Dari bawah dulu, menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lebih lengkapnya di slide sebelah. Nah, menstabilkan identitas. Jadi pertama, berdasarkan sistem pembuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Anak nggak pernah ada yang benar semua kepada diri. Kita pun bahkan pernah berbuat salah. Nah, ciri-ciri kata-katanya yang bisa kita ungkapkan kepada anak adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak dan Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu, Bapak yang ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa itu. Jadi, contoh ketika ada misalkan contoh ya Bapak dan Ibu ya, bisa ke depan kayak gini. Pak Egy seharusnya di hari ini menggunakan PGT ya. Jadi Bapak yang sebagai guru ya, saya sebagai siswa yang salah, misalkan atau guru yang salah.
menstabilkan identitas. Ya, seperti apa ini? Ayo, kabar. Pak Aryo, apa kabar? Baik Pak, sehat. Ya, hari ini kan tanggal 25 November Oktober. Ya, kalau sekarang tanggal 25 itu adalah semua KPA pegawai harus menggunakan PDRI. Lantas kenapa Pak Arya sekarang tidak menggunakan PDRI? Baik Pak, saya tahu saya salah Pak. Saya sudah mencari ke 3 rumah saya Pak, belum ketemu Pak. Jadi rumah bapak saya, mertua saya, di tempat saya dicari-cari belum ketemu Pak. Mohon maaf. Baik, kalau Mas Novel mengajar, mungkin kita tahu ya bahwa masih tidak ada sempurna. Ya, saya juga pasti pernah seperti itu. Ada pernah lupa, bukan kan? Karena hari ini 25. Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi mari kita cari solusi untuk satu. Next Pak, saya ambil bicara ya. Nah, validasi tindakan yang salah itu berarti seorang guru sedang mencari, oh benar saya itu melakukan kesalahan atau siswa tersebut melakukan kesalahan. Berarti siswa itu mengakui sendiri kesalahannya. Kamu pasti punya alasan apa yang terjadi. Iya Pak, tadi kan saya sudah mencarinya Pak, karena jarang dipakai, saya sering menggunakan baju olahraga, saya tidak bisa menemukannya Pak. Kenapa kamu bisa mengetahui lebih buruk dari itu? Nah, itu yang lain. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, jadi untuk menyelesaikan masalah itu melalui dialog-dialog seperti tadi, tidak langsung dimarahi anak, tapi dicari dulu. Pertamanya divalidasi tindakannya salah apa benar. Kemudian yang kedua, tindakan yang salah itu divalidasi lagi, tanya. Selanjutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan apa? Jadi setelah berbuat salah, si anak itu bisa diarahkan untuk meyakini bahwa oh yang saya buat itu adalah salah dan dapat memperbaiki dirinya sendiri, itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, di akhir presentasi atau destinasi, saya ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Mardika itu jarwanya noramu lepasin pangreh ini uga kuat kuasa aman diri priyanda. Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga catat buat pemerintah diri sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Aryo SPD yang telah menyampaikan disiplinasannya. Untuk acara selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin barangkali ada Bapak Ibu yang akan bertanya tentang materi yang telah disampaikan oleh pemateri. Silakan. Sepertinya di yang lain dulu ini lagi diskusikan dulu. Boleh. Boleh mereka silakan. Ini ada yang mau ditanyakan tentang kontrol guru yang tadi ada 8 tahap ya, ada 5 tahapan. Nah, kebetulan di sekolah kita terutama itu anak-anaknya sangat baik-baik gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri sebagai guru? Apakah harus bertahan
Luar biasa, terima kasih buat pertanyaannya. WK bertanya ada 5 posisi kontrol tadi, apakah kita bisa di tahapan mana? WK ingin menjawab ya. Jadi 5 posisi kontrol itu bukan berupa tahapan, ya. Jadi tipe seorang guru. Nah, situasi tipe kontrol yang bisa Ibu ambil itu bagaimana keadaan atau situasi yang ada di lapangan saat itu. Tidak bisa kita tiba-tiba ada anak yang ternyata harusnya agak keras, tapi kita ajak ngobrol gitu. Mungkin dia kabur lari nggak mendengar kita. Nah, situasional contohnya kayak misalkan kemarin saya menggunakan mengangkat siswa 9A laki-laki semua untuk upacara. Dan itu anak yang jadi pemimpin upacara itu adalah anak yang suka lari-larian, gak betah di kelas gitu. Nah, saya tidak menggunakan posisi kontrol sebagai manajer di situ. Saya menjadikan teman. Betul sekali kata Bu Lucy. Ri, kamu hebat kayaknya kalau kamu jadi pemimpin. Coba ini adalah pengalaman untuk kamu. Berani nggak? Jadi ada challenge-nya. Jadi apa? Tuh, lihat nih, yang benar ya. Pegang asal kita sebagai guru bisa menyampaikan apa yang kita inginkan dengan sesuai yang tepat. Posisi kontrol bisa dilakukan apapun sama ibu. Tapi yang lebih baik itu kan manajer ya. Situasional kita lihat dengan kondisi dan situasi di lapangan dan kesesuaian seperti apa yang kita kontrol tersebut. Berarti itu kita yang bisa contoh. Barangkali ada yang lain rekan-rekan. Ini mas sharing aja ya. Mungkin ibu kepala juga bisa menambahkan dari Pak Egi mungkin. Oh, terima kasih Pak. Mungkin tambahan saja ya. Kalau di paparan Pak Agiono kan sudah ada 5 tipe ya, guru itu kalau menghadapi siswa. Kalau menurut Ibu kita harus paham ya. Jadi kalau kita misalnya anaknya tidak terlalu berat untuk ditangani, ya kita bisa menggunakan tipe yang lain. Tapi kalau tipenya yang sudah ngeyel atau orang yang terus penghargaan lah gitu dan sebagainya, mungkin tipe yang ya. Karena kalau kata Ibu mah, karena dengan cara itu, dengan suara kita agak tinggi aja, memang kan tidak boleh. Sama dengan bunyi kata dia kemarin kan dalam itu, tapi kan dengan cara rendah tinggi anak itu rada siun, rada gerak dalam istilahnya begitu. Jangan terlalu sekali-kali lah. Memang di sini rata-rata ibu gurunya jarang seorang tarik kecuali misi doang. Jarang kayak ibu lihatnya kamu air bobot sedikit kamu kamu ya kamu temannya rata-rata gitu. Tapi kalau teman itu lebih bagus kata ibu. Anak itu ajak ngobrol di kelas pun kita kalau ngajar ajak seperti teman, ya, tapi ada batasan aturan yang kita tanamkan ke anak. Ya itu kita tanamkan dulu ke anak. Gini boleh. Kalau seperti ini boleh. Kamu harus jaga ada dulu kesepakatan di kelas supaya tidak terjadi kebablasan lagi di kelas. Itu lebih bagus. Karena kadang anak kalau udah dipeluk, gitu ya, ajak ngobrol, itu juga mereka agak malu biasanya. Bagusnya gitu ya, bagusnya yang itu. Jadi kelima tipe ini bisa kita terapkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi nggak usah satu dipilih ya. Kalau lagi begini ya kita terapkan, kalau begini kita terapkan. Iya, sebenarnya kondisi kata ibu mendingan seperti itu. Jadi mungkin tambah dokumentasi. Tepuk tangan dulu. Baik rekan-rekan sekalian, bila tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala dan juga rekan-rekan yang telah bersedia. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi perubahan dan pembelajaran untuk kita ya kepada itu berdepannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita membimbing adik kita untuk memajukan sekolah kita yang kita cintai ini. Terakhir, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik
dan tenang gitu ya di hati Bapak dan Ibu, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.